karena si fulan itu habib, karena si fulan itu sayyid ataupun syarif. Bukan karena itu. Mengambil ilmu itu harus dari siapa? Harus dari ahlinya, harus dari ahlinya. Kenapa? Terus aluna a'maluhum yaumal qiyamah, karena amal perbuatan kalian akan ditanya pada hari kiamat, termasuk amal yang berlandaskan pada ilmu. Maka fala taru illa amman ta'aqqabat ahliyatahu, maka jangan kalian mengambil riwayat atau meriwayatkan ilmu kecuali hanya dari orang yang sudah teruji keahliannya di dalam bidang ilmu tersebut, yang memiliki 3 karakter, yang memiliki 3 barometer. Minal udunit liqatil muttaqina, muadalah komprehensif, orangnya objektif, bukan karena oh ini anak saya kemudian melanggar aturan, kemudian yang haram dibilang halal. Nah, nggak berarti karena politisi ini adalah politisi yang membiayai saya kemudian dia korupsi kita bilang nggak apa-apa demi jihad. Nggak begitu. Betul? Jihad, mujahadah harus benar, harus pakai ilmu, termasuk jihadnya para politisi kita. Para kader NU jangan diam. Dulu NU dikerdilkan, sekarang NU bagaikan wanita yang molek semoks, dentoks, monohoks, nyeltoks. Templon bisa NU teh. Jadi sasahage aya nama ngaratet KNU, aya nama sasahage hoyong caket jeung NU. Tapi kade ulah ukur menjadikan warga NU sebagai alat politik praktismu saja, tanpa kau ingat kembali dari mana asalmu, wahai kawan. Betul tidak? Semua yang dipilih nungkul jalan beneran. Buat jadi perjuangan, aduh udah Allah. Terus balik Karawang kok yang baik gitu kan. Tapi ayat jantan wasilah, ayat hikmahnya. Jalan awang ayat hikmahnya, jalan jelek berlubang ada hikmah apa? Mengingatkan kita kepada Allah. Bagaimana bisa? Setiap kali kena keceruan jenuh, astagfirullah. Gitu kan? Goyang digeleduk sirah karena kaca, jenuh, Allahu Akbar. Jadi kadang jalmi mah sok ingat ke Allah teh lamun keur mayunan musibah gitu. Lamun keur seneng mah pohok ka Gusti Allah teh. Hilaf ka Allah Taala teh. Tapi keur di payunan karena musibah mah payunan musibah mah ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Oh wirida mah terus. Kunaon teu boga duit. Sesak milih duitnya. Yang gampil tuh. Yang di ijazah tuh. Tapi jamiah dikiran nih biasanya. Supados gampil kenging artos hayang tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya duitu. Ya duitu. Ya duitu. Duit singser. Tuh kudu kemana-mana cicing di imah ya duitu, ya duitu, ya duitu. Kira-kira datang mau duit. Datang mau duitnya. Cek abdi mah datang. Bering bisa nya. Terus pak berikan ya duitu, ya duitu, ya duitu lebih kamot kayak darah tang batur marawa duit. Datang tuh tadi ta. Datang tuh. Ngantos maut kira-kira bisa belanja moal ibu. Ibu menang atau sagentongan ke ibu datang jalmi yo muslimat patayat ansor banser di PPNU Ibnu Pergunung Pagar Nusa das bumi kabeh kalau nama datang nyarandak artos nepi ka gentong teh pinuh ibuna geus maot kira-kira bisa jajan moal. Manfaat teh ibu manfaat apa-apa di dia sodakohkeun atas nami jalmi nutos maot maka fadilahna bakal ngocor teras. Dina hadits kieu ja'a rajulun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam dongkap hiji pamagat sahabat ka baginda nabi teras matur kieu ya Rasulullah inna ummi qad tulitat nafsuha sesungguhnya ibuku telah wafat apa yang fa'uha in tasaddaqtu anha
apakah bermanfaat jika aku bersedekah atas nama almarhumah ibuku? Qala Rasulullah menjawab, na'am, ya bermanfaat. Lelaki itu melanjutkan, fa innani makhrafan, sesungguhnya aku ini punya sebidang kebun ya Rasul. Fa usyhiduka anni qad tasaddaqtu anha, maka mohon saksikan saat ini pula ya Rasul, aku sedekahkan kebunku atas nama almarhumah ibuku. Hadza haditsun shahihun. Jadi lamun kebiasaan orang NU sok aya sedekahan keur mayit eta teh sahih haditsna. Jadi lain nurutan ka orang Hindu lain sanes eta teh. Mata urang mah tong leupas ti en, ulah kaluar ti en, ulah jauh ti ulama en. Namun kitu ari NU nu kurang. Oh, wong kene wong Jawa. Hah? Anu belah dia Sunda. Ayo sini timbuk sendal kali itu ya. Jadi wasit anti magen we. Karena ternyata sebelah sini ruming kalau pakai bahasa Sunda, sebelah sini ruming kalau pakai bahasa Jawa. Kita sebagai bangsa yang memiliki suku dan budaya yang begitu banyak, kita punya bahasa pemersatu, bahasa Indonesia, bahasa duit. Selangan Nabi Muhammad, bahasa Indonesia, setuju? Karena pengajian saat ini juga ditayangkan live streaming internasional. Jadi yang sedang menyaksikan pengajian kita saat ini ada teman-teman di Korea Selatan, ada di Taiwan, ada di Hong Kong, ada di Turki, ada di Saudi, ada di Amerika, di Australia. Saat ini tim Ahbabur Rasul TV menayangkan itu. Kita coba sapa saudara kita yang ada di luar negeri. Assalamualaikum. Sama-sama. Ya mau alima nonton hungkul ya. Emang meter bukan kayak pinter bicara, karena orang yang pintar bicara belum tentu ulama. Banyak orang pintar bicara adalah khutbah itu orator, atau minimal tambah naik lagi motivator, yang lebih parah lagi provokator. Jadi walaupun orang itu pandai bicara tapi menjadi provokator untuk perpecahan bangsa dan negara kita, jangan diikuti walaupun Habib sekalipun. Betul. Ini orang dia sekarang asal pisan Habib deh. Ya. Jengkel. Habib kehel lamun aya jalmi ngaku-ngaku turunan Rasul, tapi kalakuanna teu sapagodos jeung Rasul. Kayak ruming deh bae. Saya juga kesal dengan orang yang suka gembar-gembor nasab. Ini di darahku mengalir darah Rasulullah, di tubuhku ada gen Rasulullah, tapi diajak untuk tes DNA gak mau. Gitu kan? Sion, penyawan. Astong gitu ya. Jangan ikut-ikutan yang seperti itu. Bukan karena mancung wajah seperti Arab ataupun turunan Arab. Abu Lahab juga turunan Arab, Abu Jahal juga orang Arab. Mancung apa betul? Mancung henteu. Abu Lahab cumure kayak apa? Abu Lahab hidungnya seperti apa? Mancung. Arab bukan, keluarga Rasul bukan. Tapi apakah kita ngikutin Abu Lahab? Ikuti Abu Jahal apa jangan? Jangan diikuti. Jangan karena gamisnya atau sorbannya, karena imamahnya. Saya dipakaikan ini karena dipakaikan oleh guru, punya mursyid Al-Qutbul Arif Billah Sayyidi Al-Syarif Al-Syekh Muhammad Hisham Al-Qabbani. Jadi beliau datang ke Kerawang dan saya diberikan otoritas penuh oleh Maulana Syekh Hisham. Beliau Sayyid, beliau keturunan Rasul juga. Jadi zaman dulu mah nggak ada Habib tuh. Istilah Habib disematkan kepada keturunan Rasul zaman dulu nggak ada. Zaman dulu zaman Rasulullah pakainya Sayyid. Di kemudian waktu ada Sayyid, ada Syarif. Karena Rasul bersendiri menyatakan ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wala fakhrah.
Aku adalah sayyidnya, pemimpinnya seluruh manusia pada hari kiamat. Tapi bukan tujuan untuk menyombongkan diri. Makanya kalau ada seorang turunan yang sudah 14 abad cuma turunan, kemudian sombong dengan nasabnya, malu itu dengan Rasulullah. Benar? Malu. Ketika memangku kedua cucunya, Rasul berkata, innahuma la sayyida syababi ahlil jannah. Sesungguhnya kedua cucuku ini adalah sayyidnya para pemuda penghuni surga. Maka yang kita hauli saat ini juga, yang senantiasa manaqibnya kita baca, Sayyidi Syarif Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah. Beliau juga seorang sayyid, beliau seorang syarif, beliau adalah keluarga atau dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang jadi pertanyaan, kenapa di Indonesia kebanyakan di mana-mana orang tuh senang manakibnya? Betul. Bahkan saya mengijazahkan manakib untuk dibaca setiap hari satu khataman. Satu khataman. Ada riyadhahnya sambil puasa 40 hari. Ketika puasa setiap hari dibaca 5 kali khataman. Manakib itu. Ini menjadi kebiasaan amaliyah kami, jamaah saya. Kalau hadiah ihda al-Fatihah, selalu kita menghadiahkan Fatihah juga kepada Sultanul Auliya Sayyidi Syarif Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Benar? Betul. Kemudian di mana-mana tawassulannya juga, Allahumma inni as'aluka wa tawassalu ilaika bi habibika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa tawassalu ilaika bi walika Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Selalu di mana-mana, dari zaman dulu, zaman bengen, zaman bahula, dugi ka ayeuna sampai tekaning sekian ini trilingwan. Ya, 3 bahasa. Berarti transplan juga 3 transplan. Nah, kenapa? Apa sih jawabannya? Kenapa kok orang Indonesia senang sekali manakiban Syekh Abdul Qadir? Senang menghadiahkan Fatihah untuk Syekh Abdul Qadir. Iya, ba'da sholat selalu hadiah kepada Syekh Abdul Qadir. Kemudian juga tawassulnya kepada Syekh Abdul Qadir. Kenapa? Ternyata usut punya usut, zaman dulu manuskrip kuno itu tersimpan rapi dan disimpan oleh dzurriyyah para wali Nusantara. Kenapa demikian? Karena para wali Nusantara, anak-anaknya, cucunya, keturunannya, mereka menjadi pejuang untuk berilya melawan para penjajah yang datang ke Nusantara, sehingga andaikan dzurriyyah mereka kemudian disebutkan atau disampaikan, diberitakan, diinformasikan atau dicatat oleh orang lain yang dekat dengan Belanda, maka dikhawatirkan keturunan Rasul dari keluarga para ulama ataupun ahlul bait Rasul dari kalangan para wali Nusantara, di antaranya Wali Songo dan sejawatnya, maka kalau diumbar nasab tersebut, catatan-catatan silsilah keluarga, maka keluarganya akan dibantai habis. Karena para pejuang ini, para sayyid ini, mereka berpindah-pindah tempat. Ketika mereka punya anak, kadang dititipkan kepada loyalis-loyalisnya, dititipkan kepada murid-muridnya. Hanya loyalisnya yang diberitahu, yang diberikan catatan-catatan nasab tersebut. Kalau ada para penjajah datang mencari keluarga pejuang ini, ditanya, ini anak siapa? Anak saya. Padahal amat titipan anak gurunya. Sehingga ketika tahun 1928 Masehi, di saat itu sempat adanya Sumpah Pemuda, gabungan para pemuda Nusantara membuat satu ikrar bersama yang disebut dengan Sumpah Pemuda. Setelah terjadi Sumpah Pemuda, beberapa saat kemudian Belanda membentuk Probito Kanawiyah, disahkan oleh Belanda. Untuk apa? Untuk menggabungkan ataupun mewadahi turunan-turunan imigran dari Yaman dan Arab. Tadinya Syekh Ahmad Surkati juga ikut, ya. Syekh Ahmad Surkati itu
muasisnya apa? Al-Irsyad. Tadinya gabung, tapi terjadi konflik. Karena apa? Karena banyak orang yang ada di Rabi'atul Alawi, ada beberapa orang dari turunan Yaman yang menjadi anteknya Belanda, yang kemudian bertujuan untuk apa? Untuk membantu kolonialisasi Belanda di Indonesia. Maka turunan-turunan Rasulullah yang dari wali-wali Nusantara, kurun awal yang datang ke Nusantara, mereka enggan mencatatkan keluarganya ke Rabi'atul Alawiyah. Karena apa? Karena kedekatan orang-orang Rabi'atul Alawiyah dengan kolonial Belanda, yang dikhawatirkan keluarga Wali Songo, keluarga para wali Nusantara kurun awal akan dibabat habis oleh mereka. Betul tidak? Jadi jangan sok-sokan. Apa yang mengatakan Wali Songo nggak ada keturunannya? Jangan mengatakan Wali Songo nggak punya anak laki-laki. Emang Wali Songo mandul apa? Wali Songo istrinya banyak, emang panjenengan? Ya, anaknya ya banyak, yang laki-laki ada, yang perempuan juga ada. Bahkan dulu manuskrip tua ini disimpan rapi. Ada adat budaya yang hanya boleh membukanya itu orang-orang tertentu. Ada ditunjuk contoh di kesultanan siapa yang memegangnya. Dibukanya kadang mulut saja. Itu pun di beberapa daerah seperti